Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antika Putri Maharani, nomor absen 5 dari kelas 10 SPT 11. Saya akan menceritakan sejarah Mahabharata tentang salah satu keluarga Pandawa, yaitu seorang Arjuna. Arjuna adalah nama seorang tokoh protagonis dalam Wicarita Mahabharata. Ia dikenal sebagai anggota Pandawa yang berparas menawan dan berhati lemah lembut. Dalam Mahabharata diriwayatkan bahwa ia merupakan putra Prabu Pandu, raja di Hastinapura, dengan Kunti atau Perta, putri Prabu Surasena, raja Wangsa Yadawa di Mathura. Mahabharata mendeskripsikan Arjuna sebagai teman dekat Kresna yang disebut dalam kitab Purana sebagai awatara, penjelmaan Dewa Wisnu. Kelahiran seorang Arjuna. Dalam Mahabharata diceritakan bahwa Prabu Pandu tidak bisa melanjutkan keturunan karena dikutuk oleh seorang resi. Kunti, istri pertamanya, menerima anugerah dari resi Durwasa sehingga mampu memanggil dewa sesuai dengan keinginannya dan juga dapat memperoleh anugerah dari dewa yang dipanggilnya. Pandu dan Kunti memanfaatkan anugerah tersebut untuk memanggil Dewa Yama, Dharmaraja, Yamadipati, Bayu, Maruta, dan Indrasakra yang kemudian memberi mereka 3 putra. Arjuna merupakan putra ketiga, lahir dari Indra, pemimpin para dewa. Ia lahir di lereng Gunung Himawan di sebuah tempat yang disebut Sasringa pada hari saat bintang utara Palguna tampak di zenit. Kisah masa muda dan pendidikan seorang Arjuna. Arjuna dididik bersama dengan saudara-saudaranya yang lain, para Pandawa dan Korawa, oleh Drona. Kemahirannya dalam ilmu memanah sudah tampak sejak kecil. Pada usia muda, ia mendapat gelar Marati atau kesatria termuka. Dalam suatu ujian, Drona meletakkan burung kayu pada pohon, lalu menyuruh muridnya untuk satu persatu membidik burung tersebut. Kemudian menanyakan apa saja yang sudah mereka lihat. Banyak murid yang menjawab bahwa mereka melihat pohon, cabang, ranting, dan segala sesuatu yang dekat dengan burung tersebut, termasuk burung itu sendiri. Ketika tiba giliran Arjuna untuk membidik, Drona menanyakan apa yang dilihatnya. Arjuna menjawab bahwa ia hanya melihat burung saja, tidak melihat benda yang lainnya. Hal itu membuat Drona kagum dan meyakinkan bahwa Arjuna sudah pintar. Pada suatu hari, ketika Drona sedang mandi di Sungai Gangga, seekor buaya datang menggigitnya. Drona dapat membebaskan dirinya dengan mudah, tetapi karena ingin menguji keberanian murid-muridnya, maka ia berteriak meminta tolong. Di antara murid-muridnya, hanya Arjuna yang datang dan berani memberi pertolongan. Dengan panahnya, ia membunuh buaya yang menggigit gurunya. Atas pengabdian Arjuna, Drona memberikan sebuah astra yang bernama Brahmasirsa. Drona juga mengajarkan kepada Arjuna tentang cara memanggil dan menarik astra tersebut. Menurut Mahabharata, Brahmasirsa hanya dapat ditujukan kepada dewa, raksasa, dan setan jahat dan makhluk sakti yang berbuat jahat agar dampaknya tidak berbahaya. Perjalanan menjelajahi Bratawarsa. Pada suatu hari, ketika Pandawa sedang memerintah kerajaan Indraprastha, seorang pendeta masuk ke istana dan melapor bahwa pertapaannya diganggu oleh para raksasa. Arjuna bergegas mengambil senjatanya, tetapi senjata tersebut disimpan di sebuah kamar tempat Yudhistira dan Drupadi sedang menikmati malam mereka. Demi kewajibannya, Arjuna rela masuk kamar mengambil senjata, tanpa memedulikan Yudhistira dan Drupadi yang sedang bermesraan di kamar. Atas perbuatan tersebut, Arjuna dihukum untuk menjalani pembuangan selama 1 tahun. Arjuna menghabiskan masa penghasingannya dengan menjelajahi penjuru Bratawarsa, atau daratan India kuno. Ketika sampai di Sungai Gangga, Arjuna bertemu dengan Ulupi, putri naga Korawiya, dari istana naga atau Nagaloka. Arjuna terpikat dengan kecantikan Ulupi lalu menikah dengannya. Dari hasil perkawinannya, ia dikaruniai seorang putra yang diberi nama Irawan. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanannya menuju wilayah pegunungan Himalaya. Setelah mengunjungi sungai-sungai suci yang ada di sana, ia berbelok ke selatan. Ia sampai di sebuah negeri yang bernama Manipura. Raja negeri tersebut bernama Citarasna.
Ia memiliki seorang putri yang sangat cantik bernama Citrangada. Arjuna jatuh cinta kepada putri tersebut dan hendak menikahinya. Tetapi Citrasena mengajukan suatu syarat bahwa apabila putrinya melahirkan seorang putra, maka anak putrinya tersebut harus menjadi penerus tahta Manipura. Oleh karena Citrasena tidak memiliki seorang putra, Arjuna menyetujui syarat tersebut. Dari hasil perkawinannya, Arjuna dan Citrangada memiliki seorang putra yang diberi nama Babruwahana. Oleh karena Arjuna terikat dengan janjinya dahulu, maka ia meninggalkan Citrangada setelah tinggal beberapa bulan di Manipura. Ia tidak mengajak istrinya pergi ke Hastinapura. Setelah meninggalkan Manipura, ia meneruskan perjalanannya menuju arah selatan. Dia sampai di lautan yang mengapit Brahtawarsa di sebelah selatan. Setelah itu ia berbelok ke arah utara. Dalam pengembaraannya, Arjuna sampai di pantai Prabarsatirtha yang terletak di dekat Dwaraka, yang kini dikenal sebagai Gujarat. Di sana ia menyamar sebagai seorang Partapa untuk mendekati adik Kresna yang bernama Subadra. Tanpa diketahui oleh siapapun, atas perhatian dari Baladewa, Arjuna mendapat tempat peristirahatan yang layak di Taman Subadra. Meskipun rencana untuk membiarkan dua pemuda tersebut tinggal bersama ditentang oleh Krishna, tetapi Baladewa meyakinkan bahwa peristiwa buruk tidak akan terjadi. Arjuna tinggal selama beberapa bulan di Dwaraka dan Subadra telah melayani semua kebutuhannya selama itu. Ketika saat yang tepat tiba, Arjuna menyatakan perasaan cintanya kepada Subadra. Pernyataan itu disambut oleh Subadra. Dengan kereta yang sudah disiapkan oleh Krishna, mereka pergi ke Indraprastha untuk melangsungkan pernikahan. Baladewa marah setelah mendengar kabar bahwa Subadra telah kabur bersama Arjuna. Krishna meyakinkan bahwa Subadra telah pergi atas kemauannya sendiri dan Subadra sendiri yang mengemudikan kereta menuju Indraprastha, bukan Arjuna. Krishna juga mengingatkan Baladewa bahwa dulu ia menolak untuk membiarkan kedua pasangan tersebut tinggal bersama, tetapi usulnya ditentang oleh Baladewa. Setelah Baladewa sadar, ia membuat keputusan untuk menyelenggarakan upacara pernikahan yang mewah bagi Arjuna dan Subadra di Indraprastha. Ia juga mengajak kaum Yadawa untuk turut hadir di pesta pernikahan Arjuna dan Subadra. Setelah pesta pernikahan berlangsung, kaum Yadawa tinggal di Indraprastha selama beberapa hari, lalu pulang kembali ke Dwaraka, tetapi Krishna tidak turut serta. Persiapan dalam peperangan. Setelah menjalani masa pembuangan selama 13 tahun dan masa penyamaran selama setahun, para Pandawa ingin memperoleh kembali kerajaannya. Namun hak mereka ditolak dengan tegas oleh Duryodhana, bahkan ia menantang untuk berperang. Demi kerajaannya, para Pandawa setuju untuk melakukan perang. Sebelum perang terjadi, Krishna melakukan misi perdamaian tetapi gagal. Akhirnya Krishna setuju untuk terlibat dalam perang, tetapi dengan tidak membawa senjata. Ia ingin salah satu pihak memilih tentaranya, sedangkan pihak yang lain memilihnya sebagai penasihat. Arjuna yang mewakili Pandawa lebih memilih kehadiran Krishna sebagai penasihat, sementara Duryodhana yang ingin mewakili Korawa lebih memilih pasukan Krishna. Arjuna memilih Bhagavad Gita. Dalam Mahabharata, peran Krishna sebagai kusir bermakna pemandu atau penunjuk jalan, yaitu membantu Arjuna melewati segala kebimbangan hatinya dengan menunjukkan jalan kebenaran kepada Arjuna. Ajaran kebenaran yang diuraikan Krishna kepada Arjuna disebut Bhagavad Gita. Hal itu bermula beberapa saat sebelum perang di Kurukshetra dimulai. Saat Arjuna melakukan inspeksi terhadap pasukannya, ia dilanda pergolakan batin ketika ia melihat kakeknya, guru besarnya, saudara sepupu, teman sepermainan, ipar, dan kerabatnya yang lain berkumpul di Kurukshetra untuk melakukan pembantaian besar-besaran. Arjuna menjadi tak tega untuk membunuh mereka semua. Dilanda oleh masalah batin antara mana yang benar dan mana yang salah, Arjuna bertekad untuk mengundurkan diri dari pertempuran.
Kresna yang baik hati setelah melihat kawan-kawan dan sanak keluarga di hadapan saya dengan semangat untuk bertempur seperti itu, saya merasa anggota-anggota badan saya gemetar dan mulut saya terasa kering. Kita akan dikuasai dosa jika membunuh penyerang seperti itu. Karena itu, tidak pantas kalau kita membunuh para putra Dhritarashtra dan kawan-kawan kita. Kresna, suami Dewa Laksmi, apa keuntungannya bagi kita? Dan bagaimana mungkin kita berbahagia dengan membunuh sanak keluarga kita sendiri? Untuk mengatasi kebimbangan Arjuna, Kresna menguraikan ajaran-ajaran kebenaran agar semua keraguan di hati Arjuna sirna. Kresna menjelaskan apa yang sepantasnya dilakukan Arjuna sebagai kewajiban di medan perang. Ajaran kebenaran yang dijabarkan Kresna tersebut dikenal sebagai Bhagavad Gita. Kitab Bhagavad Gita yang sebenarnya merupakan suatu bagian dari Bhishma Parva menjadi kitab tersendiri yang sangat terkenal dalam ajaran Hindu karena dianggap merupakan instansari dari ajaran-ajaran Weda. Kisah Arjuna dalam Bratayuda. Dalam pertempuran di Kuruksetra atau Bratayuda, Arjuna bertarung dengan para kesatria dari pihak Korawa, dan tidak jarang ia membunuh mereka, termasuk panglima besar pihak Korawa yaitu Bhisma. Di awal pertempuran, Arjuna masih dibayangi oleh kasih sayang Bhisma sehingga ia masih segan untuk membunuhnya. Hal itu membuat Kresna marah berkali-kali dan Arjuna berjanji bahwa kelak ia akan mengakhiri nyawa Bhisma. Pada pertempuran pada hari ke-10, Arjuna berhasil membunuh Bhisma dan usaha tersebut dilakukan atas bantuan dari Sri Kandi. Setelah Abhimanyu putra Arjuna gugur pada hari ke-13, Arjuna bertarung dengan Jayadrata untuk membalas dendam atas kematian putranya. Pertarungan antara Arjuna dan Jayadrata diakhiri menjelang senja hari dengan bantuan dari Kresna. Pada pertempuran pada hari ke-17, Arjuna terlibat dalam duel sengit melawan Karna. Ketika panah Karna melesat menuju kepala Arjuna, Kresna menekan kereta Arjuna ke dalam tanah dengan kekuatan saktinya sehingga panah Karna melesat beberapa inci dari kepala Arjuna. Saat Arjuna menyerang Karna kembali, kereta Karna terperosok ke dalam lubang karena sebuah kutukan. Karna turun untuk mengangkat kembali keretanya yang terperosok. Salya, kusir keretanya, menolak untuk membantunya karena mematuhi etika peperangan. Arjuna menghentikan penyerangannya bila kereta Karna belum berhasil diangkat. Pada saat itulah Kresna mengingatkan Arjuna atas kematian Abhimanyu yang terbunuh dalam keadaan tanpa senjata dan tanpa kereta. Dilanda oleh pergolakan batin, Arjuna melepaskan panah Rudra yang mematikan di kepala Karna. Setelah itu memenggal kepala Karna. Kehidupan setelah Bratayuda. 36 tahun setelah Bratayuda berakhir, dinasti Yadu musnah di Prabastista karena perang saudara. Kresna dan Baladewa yang konon merupakan kesatria paling sakti dalam dinasti tersebut ikut tewas namun tidak dalam waktu yang bersamaan. Setelah berita kehancuran itu disampaikan oleh Daruka, Arjuna datang ke kerajaan Dwaraka untuk menjemput para wanita dan anak-anak. Sesampainya di Dwaraka, Arjuna melihat bahwa kota gemerlap tersebut telah sepi. Basudewa yang masih hidup tampak terkulai lemas dan kemudian wafat di mata Arjuna. Sesuai dengan amanat yang ditinggalkan Kresna, Arjuna mengajak para wanita dan anak-anak untuk mengungsi ke Kuruksetra. Dalam perjalanan mereka diserang oleh segerombolan perampok. Arjuna berusaha untuk menghalau serbuan tersebut, tetapi kekuatannya menghilang pada saat ia sangat membutuhkannya. Dengan sedikit pengungsi dan sisa harta yang masih bisa diselamatkan, Arjuna menyebar mereka di semua wilayah Kuruksetra. Setelah Arjuna berhasil menjalankan misinya untuk menyelamatkan sisa penghuni Dwaraka, ia pergi menemui Resi Byasa demi memperoleh petunjuk. Arjuna mengadu kepada Byasa bahwa kekuatannya menghilang pada saat ia sangat membutuhkannya. Byasa yang bijaksana sadar bahwa itu semua adalah takdir Tuhan. Byasa menyarankan bahwa sudah selayaknya para Pandawa meninggalkan kehidupan duniawi. Setelah mendapat nasihat dari Byasa, para Pandawa sepakat untuk melakukan perjalanan suci menjelajahi Bratawarsa. Perjalanan terakhir dan kematian seorang Arjuna.
Perjalanan terakhir yang dilakukan oleh para Pandawa diceritakan dalam kitab Prastanika Parwa atau Mahaprastanika Parwa. Dalam perjalanan sucinya, para Pandawa dihadang oleh api yang sangat besar, yaitu api Agni. Ia meminta Arjuna agar senjata Gandiwa beserta tabung anak panahnya yang tak pernah habis dikembalikan kepada Baruna. Sebab tugas Nara sebagai Arjuna sudah berakhir pada zaman dua para yuga tersebut, dengan berat hati Arjuna melemparkan senjata saktinya ke lautan. Kediaman Baruna, setelah itu Agni lenyap dari hadapannya dan para Pandawa melanjutkan perjalanannya. Ketika para Pandawa serta istrinya memilih untuk mendaki Gunung Himalaya sebagai tujuan akhir perjalanan mereka, Arjuna gugur di tengah perjalanan setelah kematian Nakula, Sahadewa, dan Drupadi. Sekian tugas sejarah saya menceritakan salah satu keluarga anggota Pandawa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.